Kamu orang baru ya di sini? Kamu tinggal di rumah itu? Halo Sobat Misteri, kembali bertemu lagi dengan saya, masih dalam segmen tari cerita misteri. Baik Sobat Misteri, pada video kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah cerita misteri yang kali ini dialami oleh seorang pedagang bakso yang bernama Pak Yanto. Namun sebelum kita ke ceritanya, saya mengingatkan kembali bagi Sobat Misteri yang mungkin saat ini masih nonton video ini namun belum mensubscribe channel ini, silahkan Sobat Misteri subscribe terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke? Tanpa berpanjang lebar lagi, kita ikuti cerita misteri yang dialami oleh Pak Yanto. Berikut ceritanya. Baik Sobat Misteri, cerita misteri yang dialami Pak Yanto berawal dari ketika ia ingin mengubah nasib hidupnya ya, yang dulu adalah seorang pedagang bakso di daerah Wonogiri, namun ia berencana untuk mengadu nasibnya berjualan bakso di Jakarta. Pada saat itu memang Pak Yanto bermodal pas-pasan ya, sehingga ketika dia berada di Jakarta, ia mencari sebuah penginapan atau kos-kosan sebisa mungkin dengan harga yang murah. Nah, bertemulah ia dengan Pak Narso, seorang juragan kos-kosan. Diajaklah Pak Yanto untuk melihat-lihat kos-kosan milik dari Pak Narso. Sebenarnya kos-kosannya sangat layak untuk dihuni oleh Pak Yanto. Namun dari segi harga memang Pak Yanto tidak mampu untuk membayar sesuai tarif yang diinginkan oleh Pak Narso. Sehingga Pak Yanto pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Pak Narso, apakah Pak Narso punya tempat lain selain kos-kosan yang ini, yang tentunya memang saya tidak mampu untuk membayar bulanan dari kos-kosan ini. Saya ingin harga yang lebih murah. Dan kebetulan Pak Narso juga memang berniat baik untuk membantu Pak Yanto mencari tempat tinggal di Jakarta. Akhirnya Pak Narso pun menawarkan kepada Pak Yanto bahwa ada suatu tempat yang memang milik saudaranya, tidak dihuni, namun memang lokasinya berdekatan dengan pemakaman, sehingga banyak orang tidak mau untuk meninggali tempat tersebut. Nah, ditawarkanlah tempat tersebut kepada Pak Yanto. Ternyata Pak Yanto tertarik untuk coba melihat tempat tersebut. Hingga akhirnya ya sudah, karena memang hari semakin lama semakin sore, maka Pak Yanto minta kepada Pak Narso untuk diantarkan ke tempat tersebut. Nah, akhirnya Pak Narso pun mengantarkan Pak Yanto ke rumah milik saudaranya itu. Nah, ketika sampai di sana memang hari sudah sore, dan memang seperti apa yang diceritakan oleh Pak Narso bahwa tempat tersebut sudah lama tidak berpenghuni, karena memang tempat tersebut berada di dekat dengan pemakaman umum. Melihat tempat tersebut, Pak Yanto tertarik, mengingat memang ia bermodal pas-pasan, dan akhirnya Pak Yanto meminta izin kepada Pak Narso untuk menempati rumah tersebut. Karena hari memang sudah sore, akhirnya Pak Narso pun berpamitan dan mempersilahkan kepada Pak Yanto jika memang berkenan untuk tinggal di tempat tersebut. Pak Narso mungkin akan lebih senang karena akan ada yang merawat tempat tinggal tersebut. Nah, singkat cerita, karena sudah sore, Pak Narso berpamitan untuk pergi dan menyerahkan sebuah kunci kepada Pak Yanto.
Tanpa berpanjang lebar lagi, Pak Yanto akhirnya membuka rumah tersebut. Dan memang karena memang sudah tidak berpenghuni sudah lama, banyak sekali perabotan-perabotan yang memang masih berserakan di sekitar lantai. Salah satunya ada bekas baju yang mungkin baju tersebut milik penghuni yang lama ya, yang telah meninggalkan tempat tersebut. Dan juga ada 2 gelas dan 2 piring yang masih tergeletak di atas meja. Mengingat saat itu hari sudah semakin sore, Pak Yanto bergegas untuk membersihkan rumah tersebut dengan maksud agar secepat mungkin rumah tersebut bersih dan Pak Yanto pun bisa beristirahat di dalamnya. Akhirnya singkat cerita, Pak Yanto bersih-bersih rumah dan pukul 10 malam pekerjaan Pak Yanto untuk membersihkan tempat tersebut akhirnya selesai. Nah, karena dia kecapean, dia keluar keringat yang sangat banyak, maka ia sebelum tidur ingin membersihkan badannya terlebih dahulu. Namun memang rumah sederhana tersebut tidak memiliki fasilitas kamar mandi. Nah, Pak Yanto bisa melakukan aktivitas MCK-nya di tempat atau di kamar mandi umum yang letaknya memang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Nah, Pak Yanto pun akhirnya berjalan menuju ke kamar mandi umum tersebut. Yang kebetulan ketika Pak Yanto menuju ke kamar mandi umum tersebut, Pak Yanto harus melewati sebuah tempat yang berupa pohon-pohon bambu yang rimbun. Yang kebetulan pohon-pohon bambu tersebut juga yang menjadi pemisah antara rumah tempat tinggalnya dengan pemakaman umum. Jam 10 malam pun Pak Yanto bergegas menuju ke tempat pemandian umum tersebut sendirian. Nah, di tempat pemandian itu ada sebuah sumur yang memang digunakan oleh warga untuk sebagai sumber airnya. Nah, Pak Yanto akhirnya mengambil air yang ada di dalam sumur tersebut. Dia menggunakan sebuah timba kerek ya, yang pakai katrol untuk mengambil air yang ada di dalam sumur. Cukup dalam memang sumur yang ada pada tempat pemandian tersebut. Namun ketika Pak Yanto baru saja menaruh ember tersebut ke permukaan sumur, tiba-tiba dari kejauhan ada sebuah cahaya lilin yang datangnya dari sebuah gerobak yang didorong oleh seorang nenek-nenek. Tiba-tiba saja nenek-nenek tersebut berhenti dan mendekati Pak Yanto yang sedang mengambil air tersebut. Lalu nenek itu pun menyapa Pak Yanto. "Kamu orang baru ya di sini?" "Iya." "Kamu tinggal di rumah itu?" kata si nenek. Nenek itu sambil menunjuk kos-kosan yang baru milik Pak Yanto. "Betul, Nek, saya yang akan menempati rumah itu." "Begini, kemarin orang yang menghuni itu masih meminjam gelas milik nenek, jumlahnya 2 buah. Tapi orang itu belum mengembalikan gelasnya kepada nenek." Pak Yanto pun teringat dengan 2 buah gelas yang ada di atas meja rumah itu. Mungkin gelas itu milik nenek. "Oh iya, Nek, memang di rumah tadi itu ada 2 belah gelas yang masih tergeletak di atas meja. Jika memang itu milik nenek, akan saya ambilkan, akan saya kembalikan kepada nenek." Lalu si nenek itu pun hanya terdiam. Dan bergegaslah Pak Yanto untuk menuju ke rumahnya guna mengambil gelas milik nenek tadi. Sampainya di rumah, dia buka pintu kos-kosannya itu dan diambillah 2 buah gelas milik nenek tadi. Berjalanlah si Pak Yanto tadi menuju ke sumur. Loh, ternyata gerobak nenek sudah tidak ada. Pak Yanto pun manggil, "Nek, nenek di mana?" "Nenek." "Loh, ternyata sudah tidak ada. Gerobak dan neneknya sudah tidak ada di tempat itu."
Nah, ya terpaksa akhirnya si Pak Yanto tadi kembali ke rumahnya lagi. Keesokan harinya Pak Yanto mulai berjualan baksonya. Sejak pagi Pak Yanto sudah menyiapkan mulai persiapan gerobaknya hingga baksonya yang akan dijual. Pak Yanto berjualan bakso menggunakan gerobak keliling dan ia memulai berjualan sekitar pukul 3 sore atau habis sholat asar. Nah, hari itu Pak Yanto berkeliling untuk mencari pelanggan baru. Dan alhamdulillah hari itu dagangan sudah lumayan ramai, sehingga sekitar pukul 11 malam Pak Yanto sudah kembali ke kos-kosannya lagi. Ketika Pak Yanto sampai di kos-kosan, Pak Yanto segera memasukkan peralatan-peralatan jualnya ke dalam rumah. Badannya capek, badannya penuh keringat, sehingga Pak Yanto berniat untuk mandi kembali di pemandian umum tersebut. Dibawalah peralatan mandi milik Pak Yanto dan ia bergegas menuju ke tempat itu. Lagi-lagi ketika Pak Yanto sampai di sumur, gerobak nenek penjual cincau yang kemarin menemui Pak Yanto tiba-tiba datang lagi. Nah, dari kejauhan Pak Yanto sudah melihat gerobak dan lilinnya. Lama-kelamaan di belakang terlihat sosok nenek tua yang mendorongnya. Nah, sebelum nenek itu menagih gelas miliknya kepada Pak Yanto pun langsung bertanya kepada nenek, "Nek, baru pulang, Nek?" Tapi ketika ditanya seperti itu, nenek tersebut hanya terdiam tidak menjawab sapaan dari Pak Yanto. "Nenek, kemarin kemana saja, Nek? Kemarin sudah saya ambilkan gelasnya, Nek. Tapi ketika saya balik lagi ke sini, malah neneknya yang sudah tidak ada." Gerutu si Pak Yanto tadi. Namun mendengar cerita dari Pak Yanto, si nenek tersebut hanya diam. Dia hanya berdiri memegangi gerobaknya. Pak Yanto pun akhirnya pamit kepada nenek. "Nek, tunggu di sini, Nek. Saya akan ambilkan lagi gelas milik nenek. Jangan pergi kemana-mana lagi." Jawab si Pak Yanto. Akhirnya Pak Yanto bergegas kembali ke rumahnya. Lagi-lagi ketika Pak Yanto mengambil gelas milik nenek dan kembali lagi ke sumur itu, nenek itu sudah tidak ada lagi. Ini nenek gimana sih? Gerutu si Pak Yanto tadi. Suruh nunggu kok malah pergi lagi. Dengan nada agak kesal, Pak Yanto akhirnya kembali lagi ke rumahnya. Nah, karena sudah 2 kali Pak Yanto membawakan gelas milik nenek namun tidak bertemu lagi dengan si nenek, keesokan harinya Pak Yanto bertanya kepada tetangga terdekatnya. Datanglah ia ke tempatnya Pak Broto. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Pak Broto dari dalam rumahnya. "Ya, ada apa?" "Gini, Pak, saya itu warga di sini baru yang menempati rumah yang ada di pojok sebelah kuburan itu. Namun 2 malam ini saya bertemu dengan nenek-nenek tua penjual es cincau pada saat malam hari. Saya ingin mengembalikan gelas yang dulu dipinjam penghuni rumah itu sebelumnya kepada nenek tersebut. Karena gelas itu sebenarnya milik nenek yang memang belum dikembalikan oleh penghuni lama rumah itu. Nah, apakah Bapak tahu sekiranya rumah dari nenek yang sering lewat sini, yang sering jualan es cincau tersebut?" Pak Broto akhirnya kaget. "Loh, kapan bapaknya bertemu dengan nenek itu?" "Sudah 2 hari ini, Pak, saya bertemu nenek itu di lokasi sumur di tempat pemandian umum itu." Nah, mendengar cerita dari Pak Yanto, Pak Broto kaget. "Loh,
kok bisa? Akhirnya si Pak Broto tadi menceritakan bahwa nenek penjual cincau itu sebenarnya sudah meninggal, sudah hampir 1 bulan ini. Nenek tersebut bernama Nenek Wagiem, atau orang sini sering memanggilnya Mbok Wagiem. Mbok Wagiem meninggal ketika dia sedang akan mengambil air di sumur tersebut. Naas ketika mau ambil air, ia terpeleset dan terjatuh ke dalam sumur itu. Namun warga di sini tidak ada yang mengetahui. Tahu-tahu warga sudah menemukan Mbok Wagiem ada di dalam sumur dalam keadaan meninggal. Sontak mendengar cerita tersebut, Pak Yanto langsung merinding. Loh, jadi selama 2 malam ini siapa yang saya temui dalam benaknya? Mendengar cerita tersebut, akhirnya Pak Yanto pun berpamitan kepada Pak Broto. Di hari berikutnya, akhirnya Pak Yanto kembali berjualan baksonya. Namun pada malam itu baksonya agak sepi, sehingga Pak Yanto baru bisa pulang ke kos-kosannya itu sekitar pukul 1 malam. Ketika Pak Yanto sampai di kos-kosannya, seperti biasa Pak Yanto memasukkan peralatan dagangnya ke dalam kos-kosan. Ketika Pak Yanto sedang memasukkan barang-barang miliknya ke dalam, ia melihat sinar lilin lagi muncul di depan pemakaman umum. Seperti biasa, setelah lilin itu cahaya lilin itu terlihat, diikutilah gerobak dan nenek tersebut yang sedang mendorong gerobaknya. Karena Pak Yanto pada saat itu sudah tahu bahwa Mbok Wagiem itu sebenarnya sudah meninggal, akhirnya Pak Yanto langsung masuk ke dalam kos-kosannya. Ditutuplah pintu kos-kosan itu. Sambil menahan rasa takut, Pak Yanto mengintip dari tirai kos-kosannya itu. Diintiplah keluar. Ternyata Mbok Wagiem dan gerobak cincaunya itu sudah berhenti di depan kos-kosan itu. Lalu Mbok Wagiem pun menoleh ke arah rumah milik Pak Yanto tadi. Melihat gerobak Mbok Wagiem sudah berada di depannya, Pak Yanto kembali menutup tirainya. Melihat Mbok Wagiem dan gerobak cincaunya sudah berada di depan kos-kosannya itu, akhirnya Pak Yanto menutup segera tirai tersebut sambil membaca doa sebisanya. Hingga akhirnya Pak Yanto memberanikan diri kembali untuk mengintip dari jendelanya. Setelah diintip, ternyata gerobak dan Mbok Wagiem sudah menghilang dari depan rumahnya. Demikian cerita misteri yang dialami oleh Pak Yanto, sang pedagang bakso, yang ditemui oleh Mbok Wagiem, sang penjual es cincau. Semoga cerita tersebut dapat menghibur sobat misteri semua dimanapun berada. Sampai jumpa dengan cerita-cerita misteri selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.